Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi ini begitu hari yang begitu indah, kita mau bawa hati kami kepada Tuhan Yesus untuk beribadah, dan kita mau mengucapkan syukur atas kasih dan anugerahnya Tuhan kepada kami. Mari kita mau memuji Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau mengangkat pujian ini. Hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Karena cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku.
di hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan di dalam hidup kami. Hari-hari yang indah ini Engkau begitu baik kepada kami, Tuhan. Engkau pimpin langkah-langkah kami di mana kami berada. Itu karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Engkau begitu baik kepada kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir. Kami tidak tahu apa yang kendala mereka, Tuhan. Tapi Tuhan yang tahu hati mereka masing-masing, Tuhan. Tuhan tahu hati mereka ada di tempat ini. Begitu juga hati kami, Tuhan, ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan berikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Supaya mereka ada kekuatan, ketenangan, kesejukan dalam hati mereka, Tuhan. Itu harapan kami, Tuhan. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami, Tuhan. Kalaupun mereka tidak berdaya, Tuhanlah yang pimpin. Bikin mereka supaya mereka berdaya, Tuhan. Dan ada sukacita pemulihan dalam mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau mendoakan majelis-majelis kami yang begitu setia melayani Engkau, Tuhan. Pimpinlah mereka, Tuhan. Mereka mau bawa hati mereka kepada Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan. Begitu juga kami mau mendoakan hamba Tuhan kami, Tuhan, yang begitu setia melayani Engkau, Tuhan. Pimpin hamba Tuhan kami dan keluarganya, Tuhan. Selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran. Tanamkan di hati yang paling dalam kami, Tuhan, supaya firman itu menjadi berakar dan berbuah untuk kami. Pegang dalam itu hidup kami untuk mengamalkan firman-firman kebenaran dan untuk menginjili orang-orang yang belum percaya, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Percaya. Ya, bagi yang percaya katakan amin. Nyanyi glory. Kalau yang saudara mau menari, silakan menari walaupun cuma jumlah sedikit. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory,
Glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hei, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Jemaat silakan berdiri. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, Yesus Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Masih tetap berdiri, kita mau membacakan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih bagi pujian anugerah-Mu dengan kerendahan hati. Semua yang terjadi di dalam hidup, ku tahu atas izin Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidup, ku terima sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beri kekuatan. Ku percaya Kau selalu beserta, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku atas seizin-Mu Tuhan, apa yang Kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku atas seizin-Mu Tuhan, apa yang Kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau alami. Untuk syukur Tuhan Kau beri kekuatan. Ku percaya Kau selalu beserta, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidup, Kau atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau buat di dalam hidup, ku terima sebagai anugerah. Saya serahkan kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Terdapat dalam kitab Lukas pasal 2. Kalau minggu lalu Matius pasal 1, hari ini Lukas pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jika sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca dengan bergantian dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak ia yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sidang jemaat, kita kembali membahas teks Alkitab yang berkaitan dengan Natal. Ya, yang harusnya dibahas di bulan Desember begitu ya. Tapi karena begitu banyaknya perikop, banyaknya kisah, tidak mungkinlah dituntaskan selama bulan Desember begitu ya. Jadi kita khusus di bulan Desember merenungkan tentang Natal kita, temanya yaitu Allah sebagai pengendali dunia. Maka kita melihat dari sisi yang lain berkenaan dengan nats yang ada begitu atau perikop yang ada, dan ini yang kedua kali ya membahas tentang kisah Natal di bulan November ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat dari ayat demi ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita melihat di sini bagaimana Yusuf tidak ragu lagi. Mantap. Ya, setelah mendapatkan peneguhan dari malaikat bahwa Maria itu adalah perempuan yang baik-baik, berkarakter baik. Kehamilannya bukan karena faktor manusia, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Anak yang dikandung oleh Maria itu adalah Sang Juru Selamat. Maka kita melihat di sini Yusuf membawa Maria pergi ke Bethlehem, ke Yerusalem, sebagai kota tempat di mana mereka berasal, sah, resmi sebagai suami istri karena keputusan politik. Maka Yusuf dan Maria dan seluruh penduduk yang ada di bawah kekaisaran Romawi waktu itu Agustus begitu ya, dan di Syria itu ada Kirenius yang berkuasa, maka semua orang dari berbagai tempat pulang ke daerahnya masing-masing untuk disensus. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Apa yang mau kita dapat dari bacaan ini? Dari nats Alkitab ini. Ini bicara tentang Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf ini? Siapa Maria ini? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-1 dan ayat sampai ayat yang ke-5. Saya ulang baca ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang kita dapat lihat di sini, siapa Yusuf dan Maria? Ternyata kedua orang ini sama seperti penduduk yang lain adalah orang yang taat kepada pemerintah. Saya ulang ya. Siapa Yusuf dan Maria ini? Yusuf dan Maria adalah orang yang taat kepada pemerintah. Waktu itu mereka ada di bawah kekaisaran Romawi, yang dimana Agustus ya berkuasa, dan di sana kekaisaran itu membuat pendaftaran ulang, menghitung jumlah penduduk. Kalau kita sekarang ini namanya sensus penduduk begitu ya. Untuk mengetahui berapa sih jumlah seluruh warga yang ada di bawah kekuasaan mereka. Ini menyangkut keputusan politik begitu ya. Supaya ada keputusan-keputusan lain yang akan dibuat setelah mengetahui jumlah penduduknya berapa. Ini menyangkut populasi atau jumlah dari suku mana, wilayahnya mana, lalu berapa persediaan makanan, minuman yang harus disediakan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan tidak ada kisahnya mereka ini menolak. Selain mungkin untuk persediaan makanan, juga ujung-ujungnya untuk menarik pajak. Ya, pajak jiwa. Demi pemasukan kas negara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Yusuf dan Maria ini bukan orang yang suka melawan kebijakan atau keputusan pemerintah. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang menghargai, orang-orang yang menghormati, orang-orang yang taat, yang tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena mereka ada di bawah pemerintahan Agustus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara pemerintah, tentu ada pemerintah yang baik. Baik dalam pengertian bertanggung jawab. Segala macam kebijakannya itu adalah sifatnya mensejahterakan masyarakat. Itu pemerintah yang baik. Setiap keputusan yang akan dibuat dikaji sedemikian rupa. Maka khususnya untuk negara kita ini, pemerintahnya itu ada sebutan legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Yang dimana mereka ini saling bersinergi satu terhadap yang lain. Jadi tidak bisa pemerintah itu memutuskan sesuatu, katakanlah mengimpor beras, kalau negara kita kekurangan beras, mengimpor gula, kalau negara kita kekurangan gula, dan sampai hari ini rupanya kebutuhan-kebutuhan yang ada masih jauh dari cukup Bapak Ibu. Kalaupun tersedia, ada juga orang-orang tertentu yang tetap bermain untuk mendatangkan katakanlah beras ke Indonesia begitu. Padahal musim panen, karena mencari cuan. Nah, di sini pemerintah harus bijak. Pemerintah yang baik selalu memutuskan hal-hal yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Turun naiknya berapa lama, berapa periode juga tergantung kepada pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintahnya baik, dia tidak akan otoriter, Bapak Ibu. Tapi kalau pemerintahnya tidak baik, dia akan otoriter.
Dia akan mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Memakai segala macam organisasi, lembaga yang ada demi untuk memperkuat dirinya begitu. Di mana-mana di dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Pemerintahnya. Ya, saya berharap nanti setelah Pak Jokowi tahun 2024 pemerintah kita adalah pemerintah yang baik. Amin. Pemerintah yang tidak merugikan. Pemerintah yang menyerap segala macam aspirasi masyarakat. Pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Pemerintah yang tidak hanya mencari kekuasaan, tetapi bagaimana memikirkan eksistensi bangsa ini. Setelah dia 5 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, Indonesia itu tetap baik. Mampu bersaing, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Itu sebagaimana cita-cita Presiden Soekarno. Supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mandiri, tidak bergantung kepada bangsa lain. Pemerintah yang baik sekali lagi, dia akan mensejahterakan masyarakatnya. Tapi ada pemerintah yang lalim, pemerintah yang tidak baik, hidup bertetangga dengan negara lain, nggak harmonis, salah sedikit angkat senjata, perang. Nah itu juga mensejahterakan masyarakat itu. Menyengsarakan, menyusahkan masyarakat. Dengan keputusannya, kalau apa-apa langsung angkat senjata. Apa-apa masyarakat dibatasi. Apa-apa masyarakat ditakut-takuti. Itu pemerintah yang nggak baik. Tiba-tiba masyarakat yang kritis, yang berani bersuara, hilang dari peredaran. Itu masyarakat yang pejabat atau pemerintah yang kurang baik. Bapak Ibu, di zamannya Yusuf dan Maria, pemerintahnya cukup baik, Bapak Ibu. Maka pada saat ada sensus penduduk, bayangkan itu, Maria lagi hamil tua. Diajak oleh Yusuf pergi ke Bethlehem untuk bisa didaftar sebagai warga dari keturunan Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita belajar orang yang taat kepada pemerintah adalah orang yang tunduk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Orang yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Orang yang mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Bukan berarti, Bapak Ibu, kita sebagai warga negara yang baik seturut-turutnya, setunduk-tunduknya. Jika ada hal yang sifatnya merugikan, jika ada hal yang sifatnya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, apalagi kita sebagai umat Kristen harus berani bersuara juga, Bapak Ibu. Ya, demo itu tidak selalu salah. Demo itu tidak selalu jahat. Demo itu tidak selalu rusuh. Kalau demo itu rusuh, demo itu jahat, berarti orang belum memahami arti demo yang sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi boleh nggak kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ikut berdemo? Boleh Pak, demo masak. Ya kalau demo masak siapapun bisa. Tapi kalau demo, boleh nggak? Boleh. Sah-sah saja Bapak Ibu. Undang-undang di negara ini juga menjamin adanya demo. Asal ikuti undang-undang yang ada. Ya. Kita yang tidak boleh demo yang rusuh. Amin. Demo yang memaksakan kehendak. Apalagi bakar-bakaran, ancam-ancaman,
apalagi yang namanya angkat senjata memprovokasi orang. Selagi pemerintahnya baik, kita harus dukung. Tapi selagi pemerintahnya menyimpang, kita yang cinta negara ini, sama seperti Yusuf dan Maria ini, ikuti aturan. Ya, sekali-sekali kita juga harus bersuara. Amin. Sampaikan tuntutan kita, suarakan, bisa lewat media. Yang penting ada datanya. Bisa lewat surat pembaca di koran, bisa lewat tulisan di media massa. Yang penting intinya ada data dan tidak bersifat manipulatif, memprovokatif, menjatuhkan martabat pemerintah. Jadi Bapak Ibu, di dalam kekristenan, Paulus dalam kitab Roma juga sudah menuliskan untuk kita sebagai orang Kristen taat kepada pemerintah. Amin. Namun pemerintah juga harus bisa jadi contoh. Karena pemerintah itu bukan hanya presiden. Kalau dia di tingkat provinsi itu berarti gubernur. Di tingkat kecamatan berarti itu camat. Di tingkat kelurahan berarti itu lurah. Suruh masyarakatnya pakai produk sendiri. Tapi kalau mereka memakai, membeli barang-barang bermerek dari luar, itu antara kata dengan perbuatan berjarak. Ya. Contoh, bela hidup sederhana, tetapi yang mereka pakai ikat pinggang dari luar, yang harganya mahal, tas, flexing, segala flexing ya istilahnya, mempertunjukkan kemewahannya kepada masyarakat. Padahal gaji yang mereka dapat itu dari pajak. Kalau mereka hanya untuk menikmati tanpa menunjukkan kinerja yang baik, masyarakat juga, kita juga, orang Kristen, harus berani bersuara. Amin. Siapa yang bilang orang Kristen gak boleh bersuara? Bersuara, tapi harus sesuai dengan panggilannya Bapak Ibu. Jadi, orang yang taat kepada pemerintah, itu sudah ditunjukkan oleh siapa? Yusuf dan Maria. Suruh bayar pajak, ya bayar pajak Bapak Ibu. Ya, saya harus akui sampai hari ini belum ke kantor pajak Bapak Ibu. Cuman baru sekali, hitung-hitung waktu itu keluar 0. Karena tidak sesuai ya gaji dengan apa namanya, dengan yang harus ditanggung begitu ya. Justru kalau dihitung-hitung dari penghasilan dengan jumlah jiwa, negara yang harus mensubsidi Bapak Ibu ya. Tapi apa yang kita belanjakan di Indomaret, maksudnya Bapak Ibu dan saya berbelanja ke Indomaret, Alfamart, ya, pergi ke restoran makan di tempat-tempat yang bagus, kena potongan pajak. Saya penghasilan juga, bicara tentang penghasilan ini di sekolah, kita ada lapor pajak, ya, lapor pajak, ada rinciannya, itu yang diserahkan kepada pihak pajak. Bapak Ibu, bicara apalagi kampanye pemilu maksud saya. Memang hak setiap kita mau memilih atau tidak mau memilih, memilih dan mau apa? Memilih dan tidak memilih, itu juga hak demokrasi sidang jemaat. Tapi kalau seandainya lebih banyak yang akhirnya tidak datang ke TPS nanti tanggal 14 Februari, demokrasi boleh dikatakan gagal itu. Karena masyarakat udah apatis dengan keadaan negara. Siapapun yang terpilih dianggap sama. Gak ada membawa perubahan untuk negeri ini. Yang ada mereka mendapatkan
Kuasa. Hanya sebatas kuasa dan kekayaan atau mendapatkan kekayaan lewat kekuasaan. Supaya bisnis mereka lebih hebat, pengaruh mereka dalam dunia bisnis lebih kuat. Ada masyarakat yang berpendapat demikian. Tapi ada juga memilih karena fanatis, Bapak Ibu. Ini saya kaitkan dengan kebijakan pemerintah kan. Kalau dulu ada lagu, pemilihan umum telah memanggil kita. Ada dulu lagunya itu ya. Tapi sekarang udah nggak diputar lagi. Hilang. Kalau dulu setiap hari itu kita dengar di TVRI. Ya. Sekarang tidak. Ada yang memilih datang ke TPS karena ingin menuntut perubahan. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang baik. Ada yang karena fanatik terhadap salah satu sosok. Dan dia berharap yang sosok yang dia fanatiki itu bisa terpilih begitu. Bisa mendapatkan kekuasaan. Padahal untungnya juga enggak. Yang untung yang dipilih Bapak Ibu. Tapi kita berharap memang kebijakannya nanti kebijakan yang baik. Lalu yang berikutnya sidang jemaat yang tidak memilih. Saya mau katakan yang tidak memilih ini ya. Kenapa dia tidak memilih? Udah bosan. Kenapa tidak memilih? Siapa saja nggak berpengaruh. Kenapa tidak mau memilih? Nggak ada yang bayar. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi nanti tolong ini Bapak Ibu, kalau didatangin tim sukses ya. Dari salah satu partai, itu pasti ada nanti Bapak Ibu. Ya pasti ada, tapi saya selama tinggal di Wacung, baik di sana maupun di sini, nggak ada yang datang bawa duit Bapak Ibu. Ya, hanya datang nawarin, ayo jadi tim sukses. Ya saya nggak mau tim sukses. Ya, karena bukan panggilan saya dan akan merusak pelayanan kan gitu ya. Saya pilih salah satu partai di sini, ayo sidang jemaat, pilih partai ini, pilih orang ini. Sementara Bapak Ibu punya pilihan yang lain. Gara-gara pemilu kita berantem. Gara-gara pemilu gereja kosong. Ya, bisa jadi itu Bapak Ibu. Karena ada gereja juga yang terlalu fanatik itu, terpengaruh ya dengan pemilu. Jadi bahkan ada dulu itu yang berdoa, mengucap syukur bahwa pilihannya menang, nggak taunya kalah. Kan ada itu di YouTube itu. Ya, nah Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Intinya kita harus taat kepada pemerintah sebagaimana yang dicontohkan oleh Yusuf dan Maria. Silakan nanti datang ke TPS tanggal 14. Tapi kalau nggak datang juga, itu bagian dari pilihan politik. Ya, tidak bisa dipaksa dan tidak bisa memaksa. Iya. Yang berikut, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang keempat itu. Ayat 4 bunyinya demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Apa maksud ini Bapak Ibu? Sidang jemaat. Yusuf dan Maria ini tahu asal usulnya. Tahu silsilahnya. Jadi Bapak Ibu dan saya kita melihat di sini, jangan lupakan leluhur kita. Maksudnya asal usul kita. Dari mana kita ini? Keturunannya maksudnya, Bu Ros. Ya. Kelihatannya sepele.
Ada orang yang tahu benar asal usulnya, silsilahnya. Ada yang tidak mau tahu. Saya ulang ya, ada yang tahu, ada yang mau, apa yang tidak mau tahu, cuek. Ada yang mau tahu. Saya ulang ya, ada yang tahu, ada yang mau tahu, ada yang tidak mau tahu asal usulnya, Bapak Ibu. Ya. Ini penting. Bapak Ibu, kakek neneknya dulu dari mana sih usulnya? Kebudayaan yang baik, yang bagus. Saya ulang ya. Budaya yang baik, yang bagus. Udah mantap pakemnya. Biasanya dia tahu silsilahnya. Ya. Dan biasanya orang-orang besar, apakah itu pengusaha, politisi, pejabat, biasanya kalau udah pada posisi-posisi tertentu, mereka ingin tahu asal usulnya. Mamanya itu dari mana dulunya? Siapa? Bapaknya dari mana dan siapa? Seperti apa? Dan Bapak Ibu harus bangga. Kalau yang datangnya asal mula engkongnya dari China sana, dari Tiongkok, akhirnya bisa di Jakarta. Dulu datang menggunakan perahu dan lain sebagainya, katakanlah begitu. Di Jakarta jualan dan lain sebagainya, lahirlah kita. Bangga kita, amin. Berarti mereka orang yang tangguh. Dari tempat yang jauh bisa merantau, berarti jiwanya itu jiwa petarung. Orang-orang yang latar belakang Batak juga begitu. Ya, dari Sumatera datang ke Jakarta. Pak Apris tahu sedikit saya kisahnya. Ternyata bapaknya bukan asli di kampung yang sekarang ditinggali ya Pak Apris. Bapaknya seorang guru. Suku sama atau suku berbeda itu. Sukunya beda, bahasanya beda, menetap di satu desa. Tentu Pak Apris juga ingin tahu, engkongnya nanti siapa? Pak Randy Manado. Gak taunya keturunan orang berduit dulunya Pak Randy itu. Roti. Orang lain belum ada roti. Keluarganya udah punya toko roti. Betul ya Pak Randy? Pabrik roti. Bukan hanya jual roti, coba. Apa? Roti baru mie. Pabrik mie. Coba. Roti lu baru mie. Tapi masih manual lu. Masih manual. Tapi zaman itu manual udah produksi kan? Hebat. Jadi ingin tahu. Silsilah itu penting Bapak Ibu. Ya, ingin tahu, mau tahu. Jangan abai. Saya baru keturunan sekian di atas saya. Saat saya, bapak saya, kakek saya, kakek lagi. Saya udah telusuri Bapak Ibu. Saya hanya baru dapat 5 asal usul kami itu. Dan saya telusuri lagi, siapa sih mereka ini? Saya nggak usah buka Bapak Ibu. Tapi paling tidak saya udah tahu keluarga kami. Ya baik dari pihak ibu maupun pihak bapak. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus bangga dengan suku kita. Amin. Kalau Bapak Ibu memang dari Jawa, akui. Kakek saya Jawa. Telusuri lagi. Jawanya rupanya keraton.
Kakek saya hebat. Harus, Bapak Ibu. Kita punya kebanggaan. Nih Yusuf, dia tahu rupanya mereka ini berasal dari keturunan raja. Yang dari Chinese bangga juga sebagai orang Chinese. Amin. Halo? Iya. Sekalipun gak mudah. Iya kan, gak mudah itu. Pak Chan yang dari Tenjo. Iya. Saya pernah datang ke sana. Memang tempat untuk jenazah itu dari kayu yang besar itu ya Pak Canyang. Ya. Kayu besar dibelah atau diapalah itu. Akhirnya jadi peti mati. Ya. Nggak tahu cara mikulnya itu kayak apa, berapa orang yang harus bawa itu. Karena itu masih asli tradisi dari sana. Ya. Termasuk nanti Debi itu. Jawa dapat, Bali dapat, Dayak dapat. Ya, Indonesia. Ya. Bu Deborah, ada William sama Kelvin. Ada Jawanya. Ada apa namanya lagi? Timurnya NTT. Siapa Manda itu? Sarah. Ternyata ada darah Chinese-nya juga. Jadi Bapak Ibu, jangan abai terhadap silsilah kita. Ya, kita harus tahu itu. Dan jangan malu. Karena kita tidak pernah minta dilahirkan dari suku tertentu. Ya. Gak ada itu. Pak Randy, saya mau lahir, kata Pak Randy, gak mau jadi orang Manado. Kalau boleh saya lahir di kalangan orang Chinese. Ya, gak bisa ya Pak Randy ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga, terakhir, orang yang dapat menerima kenyataan. Ya. Ayat 6 dan ayat yang 7. Saya baca untuk kita ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dengar baik-baik. Yusuf dan Maria, orang yang menerima kenyataan. Kenyataan hidup. Ya. Lagi sensus, lahiran. Bukan lahiran di rumahnya, tapi ke tempat lain. Satu. Yang kedua, cari tempat penginapan. Ternyata tempat penginapan udah penuh. Akhirnya melahirkan di kandang. Ya, sebersih-bersihnya di kandang, tetap juga bau, kotor begitu. Yesus dilahirkan di situ. Sebagai orang tua, sebenarnya miris, betul Bapak Ibu. Kenapa harus melahirkan anak pertama lagi, anak sulung lagi, di sebuah kandang? Tapi dengar baik-baik, Yusuf dan Maria ini berani menerima kenyataan hidup. Orang yang tidak berani menerima kenyataan hidup,
itu nggak akan damai sejahtera, Bapak Ibu. Orang yang tidak berani menerima kenyataan hidup akan ngedumel, marah-marah, menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah, tidak tahu bersyukur itu. Karena tidak berani menerima kenyataan hidup. Jalani, Bapak Ibu. Apa yang sekarang ini Bapak Ibu dan saya hadapi, kenyataan yang kita jalani, amin. Asal kita beriman kepada Tuhan, kita penyerahan penuh kepada Tuhan, seperti minggu lalu, ada di dalam rencana Tuhan. Saya suka pakai kisah-kisah nyata dalam hidup, baik saya secara pribadi maupun pada sidang jemaat. Bu Yekti sampai kena beri-beri ya, biri-biri ya Bu ya. Kaki bengkak itu. Ya. Dulu itu ya, Bu Yekti. Apa? Beri-beri ya. Susah nyebutnya itu. Padahal rumah Ibu Yekti. Tapi Ibu Yekti harus keluar dari rumah itu. Kontrak. Itu kenyataan hidup. Ya kan perjalanan itu kalau di dalam Tuhan, ya udah terima aja. Gak usah malu. Bapak Ibu sekarang masih ngontrak, jangan malu. Rumah sepetak, jangan malu, jalani. Itu yang ada, itu yang kita bisa mampu. Kita syukuri, yang penting kita terus berusaha, kita bekerja, kita berserah sama Tuhan, amin. Saya gak pernah malu Bapak Ibu. Ketemu kawan-kawan yang pakai mobil mewah. Iya. Kalau udah ketemu, paparan cuman pakai motor tahun 2007 nih. Saya ulang-ulang nih. Ya memang adanya itu. Gak mungkin paparan paksakan pakai motor yang besar. Gak mungkin dipaksakan untuk pakai mobil. Berapa bulanannya? Sebulan. Jangan sampai anak tidak makan, bayar cicilan. 2 tahun mampu nyicil, tahun ketiga ditarik. Rugi. Udahlah, terima aja kenyataan ini. Bukan berarti kita pasrah ya. Pasrah, terima nasib. Bukan. Maksud saya Bapak Ibu udah berusaha, tetapi di luar kendali kita, tapi itu terjadi, terima. Amin. Jalani. Hebat posisi orang, punya orang. Bagus ekonomi orang, punya orang. Banyak duit orang, punya orang. Bagus rumah orang, punya orang. Gak bagus, kita punya. Karena itu adanya kita. Terima, naikkan ucapan syukur. Siapa tahu suatu saat keadaan kita jauh lebih baik. Oh, kita tahu rupanya dulu kita seperti itu. Jangan sampai kita sombong. Jangan kita berdiri di atas bukit. Ya Bapak Ibu, terima kenyataan yang ada. Toh, lihat nih. Yusuf dan Maria. Maria melahirkan Yesus di sebuah kandang. Setelah itu mereka menyingkir ke Mesir. Iya. Terjadilah pembunuhan. Harus jadi pelarian Bapak Ibu. Supaya bayi Yesus tidak kena sasaran pembunuhan. Nah, kenyataan hidup.
balik lagi. Ya, kenyataan udah seperti itu. Mau gimana? Banyak orang yang akhirnya tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang hanya ngomel-ngomel, akhirnya sakit hati. Banyak orang yang akhirnya marah-marah sama pasangannya. Ya, kok nggak bawa kehidupan yang lebih baik? Jangan. Karena belum tentu sama orang lain kita jauh lebih baik dibandingkan. Maksud saya, belum tentu kita lebih baik dengan yang lain daripada dengan pasangan yang sekarang ini. Karena pasangan yang sekarang ini, dia yang mengerti siapa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar dari Yusuf dan Maria ini. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah. Amin. Mereka orang yang tahu asal-usulnya, dari mana keluarganya. Mereka juga adalah orang-orang yang berani menerima kenyataan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Saya mohon Pak Apris pimpin kita dalam. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Percaya masih ada mujizat. Jemaat silakan berdiri. Masih ada mujizat. Jemaat silakan berdiri. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Percaya masih ada mujizat. Percaya masih ada. Janji-Mu tak pernah biarkan. Pak, silakan Pak. Doa. Perlindungan. Tangan-Mu masih terus bekerja hingga hari ini. Sekalipun kadang-kadang kami menemukan kenyataan kehidupan kami tidak sesuai dengan harapan, tapi kami masih bisa menerima kenyataan yang ada. Itu pun bagian daripada anugerah Tuhan atas hidup kami. Yakinkan bahwa kami tidak berjalan sendirian. Yakinkan kami bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu siap menolong kami, membukakan jalan untuk kami. Oleh karenanya kami mau terus pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan.
untuk boleh memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami mau bersyukur untuk jalannya ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Demikian juga firman-Mu yang telah ditaburkan, kiranya dapat menolong setiap kami untuk membuka pemahaman atau memberikan pemahaman yang baru. Dan pagi menjelang siang ini, kami berdoa bersama Tuhan, teruslah gereja ini dipimpin Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam berkat daripada Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat, merencanakan yang jahat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk gereja Tuhan di tempat ini, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang berperang atasnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Wacung dan sekitarnya, warga yang ada, ditolong, dipelihara, diberkati oleh Tuhan, sekalipun mereka tidak seiman dengan kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah penjaringan, dalam hal ini lurahnya, camatnya, ditolong oleh Tuhan. Demikian juga kepala-kepala bagian yang ada, supaya mereka bekerja secara maksimal untuk kesejahteraan warga penjaringan ini. Kami berdoa untuk pemilu 2024. Kami tidak jenuh-jenuhnya berdoa supaya aman terkendali Tuhan dan boleh terpilih pemimpin yang baik. Kami berdoa untuk tempat-tempat tertentu dan orang-orang tertentu yang memprovokasi. Kami berharap Sulawesi Utara tetap baik-baik saja. Terima kasih keadaannya sudah kondusif. Demikian juga di Pontianak sudah kondusif. Di dalam nama Yesus, supaya setelah ini semua tetap baik-baik saja. Kami berdoa untuk Israel dan Hamas. Biarlah mereka boleh berdamai, mereka boleh bergencatan senjata, supaya manusia tetap diutamakan di atas segala-galanya. Kami mohon Tuhan campur tangan untuk segala sesuatunya, supaya tetap ada kedamaian. Kami berdoa untuk ekonomi dari tiap-tiap sidang jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Karuniakan kesehatan, kekuatan bagi kami. Dengan kondisi yang kuat sehat kami dapat beraktivitas, kami dapat mencari nafkah. Yang kekurangan Tuhan pelihara, Tuhan bukakan jalan. Kasihani sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang ada dalam sakit penyakit, sekali lagi dijamah, disembuhkan Tuhan. Yang ada dalam masalah yang tidak terungkap kepada kami, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan bukakan jalan. Yang lemah imannya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya imannya boleh kuat kembali, bersemangat di dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan tambah-tambahkan jumlah bilangan untuk kami. Pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru di tempat ini. Kami teringat untuk Natal tanggal 9 Desember di tempat ini. Tuhan tolong untuk panitia, untuk dana, untuk keamanan, untuk acara, untuk pembicara, untuk jemaat-Mu. Biarlah semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Berjalan dengan baik Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami, sebentar sidang jemaat-Mu mau pulang, mau kembali ke rumah masing-masing. Yang latihan biarlah mereka latihan dengan baik. Yang pulang dan akan pulang, pulang dijaga, dilindungi Tuhan. Yang tidak hadir hari ini, Tuhan juga tetap menolong. Dan minggu depan kami boleh hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.